ACC gitu ya. Iya. Mungkin dengan alasan karena ada anak dan segala macam. Mungkin nanti dia sebagai seorang ibu melihatnya seperti apa sih? Sebagai seorang ibu ya, kalau dia tahu seorang ibu kan dia harus jaga ya ucapannya, karena kalau balik lagi kepada oh kasihan dia seorang ibu. Ingat teman-teman, di Indonesia ini banyak sekali ibu-ibu yang melahirkan di penjara, yang membawa anaknya ke penjara, banyak sekali ya. Jadi kita harus tegakkan sila kelima ya, kecuali memang dia diberikan penangguhan penahanan, ya itu keren ya. Sampai sekarang belum ada ACC harus. Tanya dong sama pendukung-pendukung dia, kan saya lihat tuh di sosmed 2 jam lagi pulang. Yes. Dijemput gitu. Aduh, jujur ya, saya melihat kejadian terdakwa ini didukung oleh pendukung-pendukungnya seperti itu, kasihan ya. Bagaimana orang yang sedang berharap untuk menghirup udara bebas diberikan semangat yang apa tuh, PHP gitu ya, semu gitu kan. Harusnya kalau menjadi pendukungnya si terdakwa ini menarik tuh pada saat terdakwa bilang bertanya kepada saksi ahli apa itu justice kolaborasi. Nah itu yang harus disemangati kepada terdakwa itu. Ayo, apa yang kamu maksud itu bertanya, kan lari nih dari konteks persidangan, kok tiba-tiba nanya itu, apakah dia mau jadi justice kolaborator atau bagaimana gitu ya. Itu harus didukung. Kalau dia mengetahui siapa yang ada di atasnya itu yang berperan untuk terjadinya TPPU ini, ya dia harus kasih tahu gitu. Kalau kalian sebagai pendukung yang terdakwa, untuk meringankan hukuman yang terdakwa ini harusnya disemangati. Ayo bicara siapa yang di belakang dia, itu ya. Menurut saya bener nggak? Jangan diberikan harapan-harapan palsu, kasihan. Kak, bicara soal orang di belakang kasus Nik Nurni masih terus bergulir soal nama-nama yang juga kemarin sempat Kak Fitri spill, mungkin salah satunya Dr. Om. Itu seperti apa sih Kak? Ya itu kan nggak usah pakai inisial karena kan udah disebut di pengadilan itu Dr. Oki sama siapa tuh, Samira. Ya sudah, itu aja. Kita kalau namanya udah dibacakan di depan persidangan, ya sudah, kenapa harus pakai inisial, kan biar kalian juga aware nih apa peran Dr. Oki di dalam urusannya terdakwa ini, apa perannya si Samira ini di dalam urusan ini gitu. Saya sudah bilang dari awal bahwa si terdakwa ini tidak sendiri. Terbukti kan dibacain bagaimana percakapan antara Dr. Oki dengan Mail, bagaimana dengan Nikita, bagaimana itu terjadi. Ya saya harus ngomong sebenarnya karena kasihan. Saya jujur ya, di dalam hati kecil saya, walaupun saya gedek sama terdakwa ini, untuk kasus ini dia tidak sendiri. Saya harus fair. Nah kalau dia berani mengungkapkan semuanya ini siapa yang terlibat di dalam kasus terdakwa ini, ya dia harus ngomong. Kalau dia sayang sama anaknya, dia harus ngomong siapa yang ada di belakang dia ini. Jadi jangan kalian oh kasihan dia punya anak, dia harus kasihan sama diri dia sendiri. Dia harus ngomong siapa di belakang dia, biar apa? Biar hukumannya ringan. Itu saran kalau mau didengar. Kalau nggak didengar ya sudah. Kak Fitri, tapi seberapa yakin dan seberapa tahu sih Kak Fitri soal Dr. Oki ini terlibat? Saya nggak tahu, saya hanya tahunya itu karena dibacakan. Tapi sebelum itu dibacakan, saya menduga karena saya kan berteman sama si terdakwa ini kan lumayan lama ya. Yes. Nggak ada tuh maaf ya, nggak ada tuh yang otak-otak kriminal di dia itu nggak ada. Setahu saya, tapi nggak tahu ya kalau dia bergaul dengan yang sekarang, apa yang terjadi sekarang sehingga dia itu berani banget. Saya juga merinding ya, minta 15 miliar, dikasih 3 miliar aja nggak mau, katanya kan suruh jual mobil orang. Nah itu kan bukan NM yang saya kenal dulu gitu. Kalau NM yang Kak Fitri kenal dulu seperti apa sih Ya mungkin? dia memang tukang onar ya, memang dia suka ribut-ribut, tapi nggak pernah tuh di percakapan saya sama dia untuk memeras gitu, nggak pernah. Dia bikin keributan rame-rame di dunia maya itu kepentingannya emang endorse. Saya nggak tahu kan kalau endorse-nya, kalau sosmednya rame, endorse-nya banyak gitu kan. Sekarang kan zaman endorse juga kan udah hilang nih. Nggak tahu kenapa dia bisa memeras itu, saya nggak tahu. Apa yang ada di pikiran dia, siapa yang ngajarin, saya nggak tahu.
Kak Fitri, tapi terdakwa yang tidak mendapatkan penangguhan penahanan pantas nggak sih menurut Kak Fitri? Satu-satu saya cut dulu apa? Menurut Kak Fitri, terdakwa mendapatkan penangguhan penahanan nanti itu pantas nggak menurut Kak Fitri sendiri? Pantas apa enggak? Iya. Enggak pantas. Kenapa mungkin nggak pantasnya? Ya hukuman ancamannya kan 20 tahun, nggak pantas. Dia di dalam tahanan aja, sosmednya itu masih ngebully. Masih kemarin tuh kan, saya lihat tuh di story-storynya masih ngedoxing Uya kan. Masih juga terdakwa, pelapor juga masih dikata-katain. Nggak pantas lah. Nggak pantas, kecuali kalau dia menunjukkan penyesalannya, menunjukkan perubahannya, baru pantas. Kalau kamu kan nanya ke saya pantas apa enggak, ya kalau menurut saya sebagai masyarakat ya nggak pantas kalau dikasih. Kak Fit, ini kan tadi Kak Fit juga bilang kalau dalam persidangan itu di dalam kesaksian setiap saksi selalu menyebut-nyebut nama Dr. Oki dan Samira. Iya. Nah ini menurut Kak Fitri ini keterlibatan dua orang ini sangat besar nggak sih Kak Fit? Saya nggak tahu kalau udah disebut segitu jelasnya antara Oki dan Mail, percakapannya antara Oki dengan Nikita ya harusnya kan diselidiki lagi ya. Kenapa namanya disebut terus gitu? Kalau nama saya kan disebut juga ya. Setiap sidang kan nama saya disebut. Kalau nama saya disebut mungkin ada yang rindu menyebut nama saya. Tidak ada tuh di dalam tidak ada di dalam skenario sehingga ada terdakwa ini. Kalau nama saya kan ya saya bikin story, kesel didengerin ya bingung juga saya kenapa Tapi mungkin nama saya harus disebut. Oke, tapi mungkin apa yang menguatkan dugaan Kak Fitri, karena kan ini dugaan awal dulu nih. Kak Fitri dari awal udah ngomong nih. Ya, dan akhirnya terbukti. Ini terbukti kan? Ya. Karena sepengetahuan saya main sama terdakwa ini dia nggak punya otak kriminal tadinya. Tapi begitu saya ngeliat di persidangan bagaimana cara dia komunikasi dengan siapa itu yang Kalimat Melvina, kok ini serem banget ya? Kok dia berani banget gitu sampai bikin orang depresi begitu? Apa ya, 3 miliar nggak mau katanya kan, suruh jual aja mobil Ferrari-nya, dia maunya 15 miliar. Oh enak banget ya, enak banget hidup jadi dia. Kita mau cari uang kayak kalian kan capek nih, capek ya. Sama sekali Kak, dulu nggak pernah begitu walaupun suka berkuat-kuat di media sosial Kak. Pernah nggak waktu bergaul dengan saya ada yang merasa diancam sama dia untuk diperas? Kalian kan media, kalian kan ngikutin kemana saya saya nemenin dia di Jaksel dulu, pertama kali saya temenan. Kedua di Serang, Banten, kalian selalu bersama-sama sama saya. Nggak pernah ada. Nah kenapa dia jadi berubah begini? Apakah salah pergaulan? Apakah memang dia diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti dia ngomongkan kemana-mana? Oh saya ini selama ini tuh orangnya baik, yang ngedalangin itu mantan kawan saya. Sekarang dia dikasih dalang bener nih. Makanya selalu istighfar. Apa yang diucapkan mulut itu dicatat sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah sekarang dia dikasih dalang. Bukan kata saya ya, kata pengadilan, kata fakta di persidangan bahwa dia suruh. Seberapa jauh Kak Fitri mengenal sosok Dr. Oki? Ya saya tahu Oki orang baik ya. Tapi mungkin di dalam ini mungkin Oki pun ada yang ada yang apa ya? Ada yang menyemangati ya. Mungkin ini sebetulnya ya kalau masyarakat yang cerdas juga sudah tahu lah ini maksudnya apa sih, tujuannya apa sih sehingga skincare ini pada dihancur-hancurkan begini. Kalian lihat sekarang tidak ada yang menang, yang menang siapa? Orang asing tuh ya jualan skincare ke Indonesia, yang menang mereka. Makanya jangan ya, kita sebagai warga negara Indonesia cintailah produk lokal, saling mendukung, saling menyemangati. Itu nggak akan ketukar kok rezeki. Ini saya bikin tas Vimela nih, saya pangku-pangku. Teman-teman saya pada bikin semua, nggak ada masalah. Kita bersaing secara sehat aja, malah saya seneng. Kalau ada teman-teman yang membuat produk di dalam negeri, malah seneng loh. Kita harus belajar dari Indomaret sama Alfamart, selalu bersebelahan atau depan-depanan. Ya. Oke, Tapi terakhir Kak Fitri ini kan fans terdakwa ini kan masih suka menyerang Kak Fitri sampai saat ini. Kak Fitri sendiri nanggep ini gimana atau membalasnya seperti apa biasanya? Santai, saya masih main tenis, saya masih memandang, saya masih pulang ke rumah lihat muka anak-anak saya masih lihat pemandangan rumah saya yang hijau, karyawan saya ketawa semua. Nggak ada lah, kalian tuh harus tahu ya, aku tuh Fitri Saluteru sudah 5 tahun terlatih untuk dibully sama Yoga Hargono. Jadi kalau ada netizen, buzzer, aduh demi Allah ya saya nggak keganggu itulah. Tapi kalian yang dosa, karena apa? Sayangnya ikhlas.
Sayanya ikhlas, apalagi yang dituduhkan ke saya, judol katanya. Saya nih media semua nih ya, bikin dah itu apa namanya, Dumas, aduan masyarakat. Oh ini diduga Fitri Sahuteru judol, laporin apalagi Markus. Siapa yang pernah saya markusin? Penipu, siapa yang pernah saya tipu? Dari semua tuduhan-tuduhan biadab di dunia maya ini, nggak ada yang terbukti di hidup saya. Jadi kenapa saya harus gentar? Tujuan mereka ini kan untuk saya itu gentar, untuk diem nih, untuk diem mengungkap kebenaran. Nggak akan diem. Jadi mohon maaf kalau kalian habis uang ya, bos-bos buzzer ini, simpanlah uang kalian itu, simpanlah, mending bagi nih ke teman-teman media yang untuk, karena sekarang gini ya, berita dunia maya itu buzzer itu udah nggak hit lagi. Justru sekarang balik lagi ke kalian nih, ke kalian semua nih yang memberitakan media-media. Mana orang ada, sekalipun orang itu jadi buzzer membicarakan kebenaran, jatuhnya apa coba? Jatuhnya fitnah kan? Gak ada juga yang dipercaya. Sekarang hidup nih, aku tepuk tangan buat media ya. Sekarang balik lagi kepercayaan masyarakat kepada media online, bukan kepada ucapan-ucapan di dunia maya. Makanya kemarin saya senang banget tuh ada buzzer yang ketangkep kan. Nah, saya setuju banget mulai ditangkepin nih buzzer-buzzer yang ketahuan ya. Yang ketahuan buzzer-buzzer mulai ditangkap-tangkepin, setuju saya.